Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Abdul Malik Setiawan di channel Fakultas Kedokteran YouTube. Hari ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya submit artikel di jurnal internasional. Dan saya juga akan menunjukkan bagaimana jika artikel kamu ditolak. Nah, sekarang saya sudah masuk ke websitenya MDPI, jadi saya akan share pengalaman salah satu artikel saya yang di reject ya. Nanti di video selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana yang diterima. Oke, jadi ini adalah Cell ya, Cell nama jurnalnya di MDPI, publishernya ya. Cell ini terindeks Scopus ya. Ya, saya akan tunjukkan nanti terindeks Scopus dan memiliki kuartil 1 atau Q1 ya. Jadi ini saya tunjukkan bagaimana cara melihatnya. Nama jurnalnya Cells ini ya, CLLS. Nah, di Cells ini site score-nya 9,9 ya, dan dia termasuk 84% ya kuartilnya, persentilnya. Artinya dia masuk Q1. Jadi Q1 itu antara 75 sekian atau 76 sampai 100%. Jadi dari 220 jurnal di area biochemistry, genetik, and molecular biology, dia menempati ranking 35 ya. Ini menunjukkan bahwa dia Q1. Karena kalau kita lihat ya, 221 kalau dibagi 4 itu berapa? Berarti kan 55 ya. Artinya nomor 1 sampai 55 itu masuk Q1. Nanti nomor 55 sampai 110 itu Q2. 110 sampai 160 nah itu Q3 dan seterusnya. Itu. Oke. Nah, yang pertama kita tentu harus membaca ini ya, skupnya dulu ya. Skupnya ini apa ya? Nah, ini skupnya lebih ke genetik dan molekuler ya. Dia umum. Artikel saya ini review tentang stem cells ya. Nah, terus kita ketika mau submit, nah ini sudah ditunjukkan yang paling besar ini ya, submit to cells. Lalu kita login ya. Login ini bisa dengan register ya, dengan email dan password, atau login dengan ORCID ID ya. Ini saya sudah punya ORCID ID ya. Lalu langsung saya sign in. Oke. Nah, ketika kita login nanti masuk ke dashboardnya. Jadi MDPI ini punya yang namanya SUSI ya. SUSI ini platform ya, platform submit artikel ya. Nah, kalau kita mau submit, nah ini apakah kamu sudah menggunakan jurnal template? Artinya manuskrip kalian sudah didesain seperti template-nya atau belum ya. Kalau sudah ya yes, lalu kalian klik ya. Tapi saya tidak akan menunjukkan ini. Saya akan menunjukkan manuskrip yang sudah saya submit di sini. Oke. Nah, ini incomplete 0, underposing 0, rejected ya, rejected or withdrawn. Archive 1. Kita klik sini ya. Oke, jadi ini manuskrip saya ya. Ini saya submit di bulan Juli ya, dan sudah di reject. Kita buka ya. Nah, artikel ini sudah saya submit ulang di jurnal yang lain milik MDPI juga, yang kuartilnya kuartil 3 dan sudah diterima dan sudah publish ya. Oke. Jadi ini menunjukkan bahwa memang MDPI ini bukan jurnal predator ya. Dia jurnal yang memang bagus, cuma ya ketika kalian pernah dengar gosip bahwa MDPI predator, itu bukan predatory ya, tapi dia mencharge biaya yang tinggi. Itu yang dipermasalahkan banyak orang. Oke. Nah, tapi kalau secara sistem, secara SOP dia benar-benar bagus ya. Artinya ketika artikel kurang layak ya akan di-reject. Contohnya adalah artikel saya ini ya. Oke, jadi saya akan menunjukkan bagaimana prosesnya ya. Jadi ini ya, ini decisionnya ya, reject and decline submission. Artinya artikel saya di reject dan tidak diterima untuk disubmit ulang di jurnal ini, jurnal Cells ini ya, karena dia ini Q1 dan memang dia hanya menerima artikel yang berkualitas ya. Nah, ini apa
yang dijadikan alasan dia, review sangat sempit ya dalam skupnya. Jadi memang review saya ini memang sangat spesifik ya, sangat spesifik. Dan secara umum hanya membahas metode diferensiasi MSC ya. Memang topik saya yang saya inginkan ini. Kenapa kok sempit ya? Karena misalnya ini bagian dari sub section atau bagian dari subbab dari tesis saya. Jadi saya disuruh supervisor saya untuk publikasi ya. Udah saya publikasi aja ya. Nah, ya seharusnya review itu yang general ya. Bukan general, dalam tapi luas, itu review yang bagus ya. Nah, kalau saya reviewnya tidak terlalu dalam dan juga tidak terlalu luas karena memang banyak bagian dari literatur review, dan literatur review ini sudah ada satu artikel juga yang sudah saya publikasikan. Jadi ini dari satu literatur review saya publikasikan 2, bahkan mungkin bisa 3 kalau misalnya saya mau. Tapi yaitu konsekuensinya tidak bisa mencapai key yang tinggi ya. Terus kemudian diskusinya kurang ya. Setelah itu tidak ditulis dengan bagus ya, dan tidak menghasilkan informasi yang baru bagi pembaca. Artinya saya hanya mengambil dari berbagai penelitian, kemudian saya taruh di tempat saya paraphrase ya, tanpa ada informasi-informasi yang baru. Nah, selain itu beberapa review yang mirip-mirip juga sudah dipublikasikan. Oke. Terus kemudian memang punya saya ini memiliki grammar yang kurang bagus ya. Nah, tapi bagusnya adalah ketika saya submit di sini di jurnal Q1 itu saya mendapatkan banyak sekali komen dan suggestion. Artinya komen dan suggestion ini bisa saya gunakan untuk mengimprove manuskrip saya. Jadi ini ada 1, 2, 3 ya. Ada 3 reviewer bahkan ya. Kita buka satu-satu ya. Reviewer pertama dia bilang apa? Oke. Open review, dia nggak mau disebutkan namanya. Nah, dia bilang extensive editing of English language required. Jadi butuh banyak perbaikan dalam bahasa Inggris ya. Dan dia tidak memberikan komen yang cukup bagus ya. Nah, ini adalah hasil review dari si reviewer pertama ya. Banyak banget lumayan. Jadi submission 26 Juli, 4 Agustus sudah direview. Berarti kurang lebih sekitar 1,5 minggu ya, atau 10 harian lah. Jadi sangat cepat sekali MDPI. Ini bagusnya MDPI. Kita lihat yang kedua, reviewer yang kedua. Jadi yang pertama tidak terlalu terimpress ya. Reviewer kedua moderat ya. Mungkin orang ini dia bukan berasal dari negara dengan bahasa Inggris sebagai bahasa utama. Nah, tapi dia banyak sekali komen dan suggestion ya. Nah, numerous grammatical error correction are suggested. Jadi meskipun jurnal kita ditolak ya, tapi kita mendapatkan banyak review. Jadi ini kalau saya bilang review gratis. Caranya gimana? Kalian upload saja ke jurnal Q1 ya, yang cepat, yang kira-kira cepat kayak MDPI atau Frontiers, itu cepat banget. Kalian tahu bahwa ini mungkin akan ditolak, enggak masalah, tapi kalian akan mendapatkan review yang bagus. Bahkan bisa dibilang saya kurang dalam proofreading ya, tapi dengan di-upload ke sini, maka ada reviewer kelas internasional yang membantu untuk memproofread punya saya ya. Ini contohnya banyak sekali. Lalu yang ketiga, ini I would like to sign my review. Lupa, jadi dia mau namanya dimasukkan. Terus dia bukan dari orang yang memiliki bahasa Inggris sebagai bahasa sehari-hari. Untuk untuk persepsinya dia terhadap artikel saya ini ya standar ya, medium. Nah, dia tidak terlalu banyak
comment ya, this paper quite general, the author should consider why a reader would choose to read this paper that already many papers similar. Jadi dia menganggap artikel saya terlalu general dan umum. It needs to make a paper more specific. Dia malah pingin artikelnya lebih spesifik dan menarik ya. Oke. Jadi kalau yang nomor 3 ini dia tidak memberikan saran ya, tidak memberikan saran, dia hanya mungkin ya menolak lah. Menolak. Jadi proses bagaimana artikel kita diterima itu, editor itu kemudian memberikan artikel kita ke reviewer, dan reviewer ini akan memberikan saran kepada kita dan kepada si editor. Jadi selain memberikan saran ke kita, si reviewer 3 ini pasti akan memberikan komen ke editornya. Misalnya artikel ini tidak layak, tapi dia tidak disebutkan di sini. Jadi editor yang tahu saran yang spesifik tersebut. Dan dari 3 ini ya hasilnya ditolak ya. Kalau misalnya tidak ditolak, IPC-nya termasuk mahal sekali ya. 2.700 CHF itu sekitar ya 40 jutaan lah. 40 juta untuk sebuah review di jurnal Q1 ya. Dan ini sebenarnya ya yang membuat MDPI dianggap sebagai predatory ya. Tapi secara SOP, secara mekanisme kerja sebenarnya tidak ya. Karena dia benar-benar melakukan review secara fair ya, dan saya akui memang artikel saya juga tidak terlalu bagus dan dia akan mereject ya. Oke, dan alhamdulillahnya kemudian MDPI memberikan memberikan saran ya untuk mengupload di jurnal dia yang lain yang Q-nya lebih rendah ya. Ini saya kemudian diberi saran di CIMB ya namanya, current current in molecular biology. Jurnal yang ini itu ini saya klik dulu ya. Current issue in molecular biology. Ini Q3 ya, Q3 dengan APC sekitar 2.200, tapi kemudian didiskon menjadi 1.700. 1.700 ini sekitar 30 juta ya. Jadi masih mahal untuk sebuah artikel review ya di Q3 memang sangat mahal ya. Nah, tapi dia secara SOP dia tetap menggunakan SOP yang bagus. Jadi ada 2 reviewer, kebetulan saya, terus ada 2 kali round ya. Jadi ada dua-duanya ini memberikan saran ya. Jadi artikel saya yang sudah saya revisi berdasarkan yang di tadi Cells, kemudian saya gunakan untuk merevisi ini. Dan ini banyak sekali ya, masih tetap banyak saran-saran revisinya ya. Jadi saya upload di 17 September, kemudian di review yang pertama tanggal 27 September ya, sekitar 10 hari ya. 10 hari. Kemudian yang review kedua setelah saya perbaiki dia langsung menerima ya. Ini 25 Oktober ya. Jadi sekitar kalau saya nggak salah saya upload awal Oktober ya, minggu kedua Oktober. Kurang lebih sama 10 hari ya, 10 hari, dan juga sekarang sudah di accept ya, sudah di accept. Nah, ini contohnya. Dan dia sudah publish ya, dia sudah publish di websitenya MDPI ya, Differentiation of Human Mesenchymal Stem Cell into Current Progress ya, ini nama saya ya. Submissionnya 17 September, direvisi 13 November, selesai direvisi 2 kali dan diterima tanggal 17, accepted, publish tanggal 21 November. Jadi kurang lebih hanya 2 bulan ya, hanya 2 bulan sudah publish. Jadi ya inilah memang yang namanya ada uang ada barang ya. Artinya kalau misalnya pingin artikelmu itu segera di review, segera direvisi, memang butuh biaya. Kalau kita upload di jurnal yang mungkin berasal dari universitas, lembaga penelitian, memang dia akan lebih murah ya, akan lebih murah. Tapi proses review sampai publikasi itu sangat lama, bisa sampai mungkin 6 bulan, bahkan sampai 1
tahun ya. Memang lebih murah tapi lebih lama. Tapi kalau masalah kualitas saya kira tidak ada bedanya ya. Jadi MDPI ini juga tetap mengirimkan artikel kita ke reviewer. Cuma kalau jurnal-jurnal yang semakin tinggi Q-nya ya tentu proses reviewnya akan semakin semakin longgar ya. Kenapa? Karena ketika jurnal Q1 itu tulisan-tulisan yang ada di situ pasti tulisan-tulisan yang bagus. Sehingga kalau tulisan kita tidak terlalu bagus, kita upload di sana, maka tidak akan diterima ya, karena dia tidak mau menurunkan standar atau kualitas dari artikel yang diupload di jurnal tersebut ya. Dan mereka biasanya akan memberikan alternatif. Ini saya punya jurnal yang Q-nya lebih rendah, kamu bisa upload di situ. Oke, jadi itu ya, sekian review saya tentang bagaimana kalian mensubmit jurnal terutama di jurnal-jurnal MDPI dan bagaimana contoh ketika ditolak dan diterima. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Bye.